3. Tanggapan terhadap replik penuntut umum mengenai pledoi pribadi terdakwa. 1. Penuntut umum membantah menyatakan terdakwa sebagai wanita tidak bermoral. Kemampuan penuntut umum untuk berkelit rasanya patut diberikan nilai A atau sempurna, karena penuntut umum seolah-olah lupa bahwa untuk menguatkan persepsi dalam membuktikan unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu dalam surat tuntutannya, penuntut umum telah mencantumkan kalimat pada poin 6 huruf I dan M pada halaman 471 sebagai berikut. Bahwa di dalam keterangannya ahli kriminologi Profesor Dr. Muhammad Mustafa MA memberikan kesimpulan, 1. Di dalam perkara akuo kekerasan seksual atau pemerkosaan bukan sebagai motif atau latar belakang yang mendahului. 2. Adanya kemarahan pelaku terhadap peristiwa yang terjadi di Magelang adalah tidak jelas dikarenakan oleh peristiwa apa. Hal tersebut dikuatkan dengan adanya hasil pemeriksaan poligraf menerangkan bahwa jawaban terdakwa Putri Chandrawati yang mengatakan ia tidak berselingkuh dengan korban Nofriansah Yosua Huta Barat adalah berbohong dengan hasil pemeriksaan -25. Memang penuntut umum tidak menyebut frasa tidak bermoral secara eksplisit, namun dengan sistematis penuntut umum telah menggunakan informasi yang tidak relevan dengan perkara, mengabaikan bukti-bukti dan fakta-fakta hukum di persidangan, menuduh terdakwa berbohong, hingga secara a contrario menafsirkan hasil tes poligraf yang diperoleh secara cacat hukum dan menuduh terdakwa berselingkuh dengan BAP dua saksi tersebut dicantumkan sebagai alat bukti surat dalam surat tuntutan penuntut umum. Sehingga wajar jika disebut pemaksaan pencantuman bukti keterangan seseorang yang tidak hadir di sidang seolah-olah sebagai saksi adalah sebuah bentuk manipulasi bukti yang merusak kewibawaan peradilan dan dapat mengaburkan fakta persidangan ini. Kami bantu penuntut umum untuk mengingat kembali uraian surat tuntutan yang dibuatnya sendiri pada tanggal 18 Januari 2023 sebagai berikut. Saksi nomor 37, Saksi Panji Zulfikar Sidik memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam. Halaman 162 sampai dengan 165 surat tuntutan. Saksi nomor 38, Saksi Sopan Utomo memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam. Halaman 100. Repliknya halaman 18 sampai dengan 24 sebagai berikut. Dianggap dibacakan. Penuntut umum seakan-akan tidak menunjukkan keseriusannya dalam mengikuti persidangan ini. Kami tegaskan kembali bahwa terdakwa tidak pernah mengatakan tidak pernah bertemu di lantai 3 dengan saksi Kuat Ma'ruf. Hal ini dapat dibuktikan dengan transkrip verbatim bukti 46 daftar bukti tambahan, bahwa yang sebenarnya terdakwa katakan adalah lupa apa yang saya lakukan saat itu, dan saat itu saya juga lupa saya naik lantai 3 sama Kuat Ma'ruf. Terkait dengan terdakwa bersama dengan saksi Kuat Ma'ruf naik ke lantai 3 rumah Saguling sudah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa dan juga saksi Kuat Ma'ruf. Akan tetapi, secara jelas terlihat dalam CCTV sekitar pukul 15.00, terdakwa dan saksi Kuat Ma'ruf naik ke lantai 3 menggunakan lift, dan 3 menit kemudian sekitar pukul 15.03 waktu CCTV, terlihat saksi Kuat Ma'ruf sudah turun ke lantai dasar menggunakan tangga samping lift. Sehingga berdasarkan interval waktu CCTV jelas menunjukkan bahwa saksi Kuat Ma'ruf hanya kurang dari 3 menit berada di lantai 3. Waktu 3 menit adalah waktu yang teramat singkat untuk asumsi liar penuntut umum yang menyatakan saksi Kuat Ma'ruf telah bertemu dengan saudara Ferdi Sambo bersama dengan terdakwa dan membahas suatu perencanaan serta menyusun skenario tembak-menembak sebagaimana narasi dan persepsi penuntut umum. Vide nota pembelaan pada halaman 821 sampai dengan 823. Dengan demikian, penuntut umum lagi-lagi menguraikan klaim kosong yang hanya bersifat asumsi sehingga tidak layak untuk dijadikan pertimbangan dalam putusan yang mulia majelis hakim. 15. Penuntut umum menerima mentah-mentah keterangan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang tidak bersesuaian dengan alat bukti sah lainnya dan justru mengesampingkan saksi-saksi yang saling bersesuaian tanpa dasar argumentasi hukum yang valid. Penuntut umum dalam repliknya halaman 24 sampai dengan 25 pada pokoknya menyampaikan beberapa dalil sebagai berikut. Pertama, dalil penuntut umum mengenai perencanaan sudah direncanakan pada saat di lantai 3 rumah Saguling.
Untuk memperjelas bantahan penasihat hukum di duplik ini, kami kutipkan kembali dalil penuntut umum pada replik halaman 24, yaitu dianggap dibacakan, penuntut umum ragu, tidak konsisten, dan gagal dalam menguraikan argumentasinya mengenai kapan dan di mana tuduhan perencanaan sebenarnya. Nampak jelas inkonsistensi dalil penuntut umum yang menyatakan dalam repliknya bahwa terdakwa bersama saudara Ferdi Sambo mempunyai kehendak dan rencana sejak dari Magelang, sebagaimana dalil penuntut umum dalam repliknya halaman 14.6, yaitu dianggap dibacakan. Akan tetapi di sisi lain terdapat dalil penuntut umum dalam repliknya yang menyatakan pada pokoknya perencanaan peristiwa penembakan terjadi pada saat di lantai 3 Rumah Saguling, sebagaimana dalil penuntut umum dalam repliknya halaman 24 dianggap dibacakan. Berdasarkan dua dalil yang berbeda dan bertolak belakang di atas, jelas menunjukkan penuntut umum tidak yakin dan gagal dalam membuktikan perencanaan yang dituduhkan kepada terdakwa. Penuntut umum ragu kapan dan di mana perencanaan itu terjadi, entah sejak dari Magelang atau di lantai 3 Rumah Saguling. Keraguan-raguan penuntut umum itu sendiri timbul sebab argumentasi-argumentasi yang disampaikan penuntut umum dalam surat dakwaan, surat tuntutan, dan repliknya hanyalah sebuah asumsi yang tidak didukung fakta persidangan. Karena pada fakta persidangan, tuduhan perencanaan penuntut umum memang tidak pernah ada dan hanya halusinasi dari penuntut umum. 2. Dalil penuntut umum menerangkan keterangan saksi Riki Rizal Wibowo dan saksi Kuat Ma'ruf merupakan keterangan yang tidak dapat diakui kebenarannya. Untuk memperjelas bantahan penasihat hukum di duplik ini, kami kutipkan kembali dalil penuntut umum pada replik halaman 24, yaitu dianggap dibacakan, sangatlah sumir, penuntut umum secara sembarangan menyatakan keterangan saksi Riki Rizal Wibowo dan saksi Kuat Ma'ruf merupakan keterangan yang tidak benar dan tidak jujur. Sebagai seorang yuris, sangatlah tidak pantas penuntut umum mendiskreditkan suatu keterangan saksi yang diajukan oleh penuntut umum dan telah disampaikan di bawah sumpah di muka persidangan. Padahal, keterangan saksi yang disampaikan berdasarkan keterangan apa yang saksi dengar, saksi lihat, dan saksi alami sendiri. Bagaimana bisa penuntut umum dengan mudahnya memojokkan dan mencemooh keterangan tersebut tidak benar hanya karena keterangannya tidak sesuai dengan harapan dan asumsi penuntut umum? Sementara di sisi lain, penuntut umum sendiri tidak dapat menguraikan satupun fakta hukum atau alat bukti untuk mendukung argumentasinya. Penuntut umum menyatakan keterangan saksi Riki Rizal Wibowo dan saksi Kuat Ma'ruf patut untuk dikesampingkan. Akan tetapi, penuntut umum tidak merinci secara jelas dan terkesan mengada-ngada hanya untuk mendiskreditkan kedua keterangan saksi tersebut. Penuntut umum tidak menyebutkan keterangan yang mana atau peristiwa apa yang menurut penuntut umum harus dikesampingkan dan alasan kenapa keterangan tersebut harus dikesampingkan. Padahal di sisi lain, penuntut umum justru menggunakan keterangan saksi Riki Rizal Wibowo dan saksi Kuat Ma'ruf untuk hal-hal yang menguntungkan bagi penuntut umum saja. Misalnya, keterangan saksi Riki Rizal Wibowo pada saat bertemu dengan saudara Ferdi Sambo di lantai 3 Rumah Saguling dan keterangan saksi Kuat Ma'ruf pada saat mengejar korban menggunakan pisau di Magelang. Keuntungan yang semata-mata hanya untuk mendukung cerita yang dibangun oleh penuntut umum, bukan untuk mencari kebenaran material. Seandainya penuntut umum benar-benar konsisten dalam penggunaan alat bukti, maka seharusnya penuntut umum juga memperhatikan hasil tes poligraf saksi Riki Rizal Wibowo yang memiliki nilai tertinggi dibanding para terdakwa lainnya, termasuk saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, yang secara terang menyatakan bahwa terdakwa tidak pernah memerintahkan saksi Riki Rizal Wibowo untuk mengamankan senjata milik korban. Namun, hal tersebut tidak dilakukan oleh penuntut umum karena tidak mendukung konstruksi dakwaan dan tuntutan yang dibangun oleh penuntut umum. Asumsi dan spekulasi penuntut umum dalam dalilnya ini merupakan dalil tidak berdasar dan bertentangan dengan alat bukti sah lainnya, serta penuntut umum terkesan menunjukkan sisi provokatif dan subjektif. Ironis, penuntut umum memilih mendengarkan keterangan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu semata-mata hanya karena cocok dengan konstruksi imajinatif penuntut umum, sehingga tidak mengujinya lagi dengan keterangan saksi, ahli, dan bukti-bukti lainnya. Pertanyaan sederhananya, keterangan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu bersesuaian dengan alat bukti yang mana? Sama sekali tidak ada. Penuntut umum semata-mata hanya menggunakan keterangan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang berdiri sendiri dan melanggar ketentuan pasal 185 ayat 2 dan ayat 3 KUHP. Sesuai dengan prinsip pembuktian hukum pidana, yaitu Frisch Bewitskracht,
pembuktian tidak boleh terikat hanya pada satu alat bukti saja, karena alat bukti dalam hukum pidana sifatnya tidak mengikat apabila alat bukti tersebut berdiri sendiri. Penuntut umum lagi-lagi hanya mengamini keterangan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu dan mengabaikan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian lainnya. Padahal, keterangan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu adalah keterangan yang tidak kredibel, tidak konsisten, dan tidak layak untuk dijadikan dasar. Setidak-tidaknya, kami menemukan terdapat 26 kali saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu menyampaikan keterangan yang berubah-ubah pada berbagai tingkat pemeriksaan terkait dengan beberapa peristiwa yang berkaitan dengan terdakwa. Di antaranya, 1. Menuduh terdakwa memerintahkan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu untuk memindahkan lokasi PCR. 2. Menuduh terdakwa memerintahkan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu untuk membawa senjata Steyr AUG. 3. Mendukung terdakwa mendampingi saksi Ferdi Sambo pada saat bertemu dengan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Keterangan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang inkonsisten tersebut telah kami tuangkan lebih rinci dalam matriks komparasi keterangan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, video bukti B47. Dengan demikian, dalil penuntut umum tidak didukung oleh fakta-fakta atau bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan, sehingga dalil tersebut hanyalah merupakan asumsi dan imajinasi dari penuntut umum sehingga harus ditolak. 3. Dalil penuntut umum mengenai tim penasihat hukum terdakwa, Saudara Ferdi Sambo, Saksi Riki Rizal Wibowo, dan Saksi Kuat Ma'ruf adalah tim penasihat hukum yang sama. Untuk memperjelas bantahan penasihat hukum di duplik ini, kami kutipkan kembali dalil penuntut umum pada replik halaman 25, yaitu dianggap dibacakan. Penuntut umum menunjukkan kelelahan dan kesulitan dalam berpikir untuk menyanggah nota pembelaan penasihat hukum, sehingga penuntut umum dalam repliknya menguraikan hal-hal yang tidak substantif dan cenderung tendensius serta menyesatkan. Bagaimana mungkin ketika penuntut umum tidak mempunyai bukti dan dalil yang membuktikan terdakwa berbuat sebagaimana yang dituduhkan, lalu justru menyerang kedudukan penasihat hukum? Keputusasaan penuntut umum sendiri membuat penuntut umum secara gamblang membangun suatu argumentasi kosong yang mencederai profesi tim penasihat hukum sebagai advokat, yakni officium nobile. Penuntut umum telah mengabaikan keadilan substansial, yakni hak-hak milik terdakwa sebagaimana yang dirumuskan dalam De Miranda Rules yang juga sudah diadopsi dalam KUHAP di Indonesia. Pada pokoknya menegaskan, terdakwa bebas dan berhak memilih sendiri penasihat hukumnya. Bahkan dalam pasal 56 junto pasal 114 KUHAP mewajibkan terdakwa didampingi oleh penasihat hukum, sehingga bukan tugas dan wewenang dari penuntut umum untuk menentukan siapa yang akan menjadi penasihat hukum terdakwa. Quote non, jika benar padahal tidak benar, penasihat hukum Saksi Riki Rizal Wibowo, Saksi Kuat Ma'ruf, dan terdakwa adalah orang yang sama, maka hal tersebut juga tidak dilarang oleh ketentuan manapun bagi terdakwa untuk dapat memilih penasihat hukumnya, dan terlebih lagi setiap advokat adalah berstatus bebas dan mandiri dalam menjalankan profesinya. Kami bantu penuntut umum untuk terlebih dahulu membaca dan memahami Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, khususnya Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Advokat yang menyatakan, advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, sikap penuntut umum yang mendiskreditkan peran dan wewenang tim penasihat hukum jelas mencederai semangat di Undang-Undang Advokat. Perlu kami tegaskan pula, tim penasihat hukum terdakwa berbeda dengan tim penasihat hukum terdakwa lainnya, baik terdakwa Kuat Ma'ruf, terdakwa Riki Rizal Wibowo, dan terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Perbedaan tersebut secara formil dapat dibaca dalam surat kuasa masing-masing tim penasihat hukum terdakwa, dan secara faktual dapat disaksikan pada persidangan di mana masing-masing terdakwa didampingi oleh penasihat hukum yang berbeda. 16. Penuntut umum mengakui ahli yang dihadirkan diberikan informasi berupa kronologis yang sebagian besar hanya didasarkan pada keterangan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.